UJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai. Jawab dong Kakak Ariel. Hai. Hello. Hello. Hai. Yes teman-teman, kita ketemu lagi di Feast at Home for Stars Club dengan aku Kakak Bella dan juga Aku Kakak Ariel. teman-teman. Tadi aku bilang hai, Kakak Ariel malah jawab apa? Hello. Aku bilang hello, dijawab malah Hai. nah, kita mau main sedikit yuk. Aku mau dengar ya ketika aku bilang hello, you say Hai. when I say hi, you say Hello. okay, are you ready? Yes. Hi. Hello. Hello. Hai. Hello. Hai. Hi. Hello. Hello. Hai. Siapa yang salah tadi? Teman-teman, kita udah semangat nih pagi hari ini. Saat ini kita memuji Tuhan, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus yang hebat. Oke? Come on. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Come on friends, we're going to sing it one more time. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Aku mau dengar lebih kencang. Katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Say, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Say, nama Yesus. Lagi ya, nama Yesus. Nama Yesus. One more time. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus yang kuat. Dahsyat Engkau Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus yang kasih kita kekuatan karena Dia yang senantiasa menemani kita. Dan pada saat ini aku mau ajak teman-teman yuk, kita boleh satukan hati kita boleh meninggikan Tuhan Yesus, kita boleh menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama saat ini
kita bersatu hati, kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus yang sanggup mengalahkan semua musuh Tuhan. Dan kami mau bangkit, kami mau menyerukan nama Yesus, sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Because you are my Jesus, you are my Savior, Lord, and we want to love you more and more. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, we want to sing to you, Lord, for you are so good, for you are so good. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. For your promise is yes and amen, Lord Jesus. For you are so sweet in our lives, and we love you so much. Bapa dalam surga, saat ini kami mau Tuhan, setiap pesan-Mu, setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan, boleh membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin semangat terus untuk bangkit menyerukan nama Yesus. Untuk kami semakin semangat terus untuk meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, waktu ini, saat ini. Roh Kudus hadir dan penuhilah kami lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman tahu kan sekarang artinya waktunya untuk apa? Kita mau panggil sama-sama. Kakak Ariel, silakan panggil. Kakak pembawa firman. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kak Stella di Feast at Home for Stars Club. Masih dengan tema How to be Happy in God, but today adalah talk terakhir kita di bulan ini.
Kira-kira apa ya teman-teman yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini? Penasaran? Nah, sebelum kita masuk ke talk terakhir kita, yuk kita ulangi dulu ayat hafalan kita pada bulan ini ya. Ayo kita ambil Alkitab kita. Kemudian kita nyanyikan sama-sama. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kita buka ya teman-teman Alkitab kita bersama-sama. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, bab 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah teman-teman, hari ini Kak Stella mau sharing tentang bagaimana sih emosi kita itu bisa mempengaruhi sekitar kita, atau emotion affect others. Nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu waktu pergi atau jalan-jalan sama teman-teman atau mungkin sama orang tua, dibagi es krim oleh mungkin orang tua atau teman-teman kalian? Pasti pernah ya. Apa sih rasanya? Enak banget ya pasti. Udah gitu dingin lagi. Pokoknya kalian pasti suka banget deh. Nah sebaliknya, pernah nggak nih teman-teman waktu pergi ke restoran itu pesan teh panas atau jeruk panas, lalu kemudian saat pelayannya memberikan teh panas itu kepada teman-teman tidak sengaja tuh memegang gelas panas itu. Wah, apa tuh rasanya? Pasti langsung bikin teman-teman kaget, kemudian kesakitan, dan mood teman-teman bisa seketika jadi jelek. Nah, seperti itu juga emosi yang teman-teman rasakan. Apapun yang teman-teman rasakan, kalau teman-teman bagikan ke sekitar teman-teman, itu pasti akan bisa mempengaruhi sekitar teman-teman juga. Contohnya ya, misalnya nih, kalau teman-teman merasa marah, kemudian ada teman kalian yang mendekati kalian, terus kalian menanggapinya dengan suara yang kencang atau keras, seolah-olah kayak kalian memang marah. Apa yang akan terjadi? Pasti temannya kalian akan merasa sedih sekali, malah bisa jadi dia malah balik marah ke teman-teman. Terus apa yang terjadi? Akhirnya kalian malah hubungannya menjadi jelek kan? Maka dari itu teman-teman, kita itu harus berhati-hati dengan emosi yang kita bagikan keluar diri kita. Nah, kalau teman-teman membagikan emosi positif seperti gembira, semangat, bersyukur, itu juga akan memberikan percikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, teman-teman harus menyadari bahwa setiap perasaan yang kita rasakan di dalam sini itu juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kita bisa memilih nih, mau membuat orang lain tersenyum atau justru terluka karena tindakan kita. Karena sekarang kita sudah menyadari bahwa setiap perasaan kita itu justru bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, maka emosi-emosi positif yang diberikan kepada Tuhan seperti gembira dan semangat, itulah emosi-emosi yang paling powerful teman-teman. Karena itulah yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, ini Kak Stella mau bagikan satu buat cerita nih. Ini cerita waktu Kak Stella masih kecil, masih seperti kalian, masih SD kalau nggak salah waktu itu Kak Stella kelas 3 atau kelas 4. Nah kita kan, ya kalau sekarang kita gerejanya online ya, tapi kalau dulu sebelum pandemi, Kak Stella kan gereja masih offline tuh. Biasanya kalau habis acara Natal atau misa Natal, anak-anak itu ada Santa Claus yang akan membagikan bingkisan-bingkisan Natal. Nah, siapa di sini yang nggak suka dapat bingkisan Natal? Pasti nggak ada ya, semua pasti suka. Begitu juga Kak Stella. Kak Stella itu suka banget kalau misalnya dapat bingkisan Natal. Kenapa? Karena satu tahun cuma satu kali teman-teman kita bisa dapat snack sebanyak itu. Kita bisa dapat susu, biskuit, ciki, terus coklat, permen. Pokoknya kan isinya lengkap banget kan. Jadi itu adalah momen favoritnya Kak Stella waktu kecil. Yang namanya juga momen favorit ya teman-teman, pasti saat pulang dari gereja membawa kantong bingkisan Natal, Kak Stella itu senang bukan main.
Nah, tapi Kak Stella ingat banget ada satu kejadian di perjalanan Kak Stella pulang ke rumah. Apakah itu? Jadi waktu Kak Stella pulang ke rumah, itu di lampu merah, itu Kak Stella itu melihat ada seorang anak kecil, umurnya ya waktu itu mungkin seumuran lah ya sama Kak Stella pada saat itu, atau mungkin sedikit lebih kecil deh kayaknya. Nah, tapi yang Kak Stella lihat, dia itu mukanya sedih, mukanya itu murung, nggak seperti Kak Stella yang saat itu lagi happy banget. Jadi saat Kak Stella melihat dia, Kak Stella itu entah kenapa merasa hatinya itu tergerak untuk membagikan apa yang sudah Kak Stella terima di gereja. Jadi pada saat itu Kak Stella ambil snack Kak Stella satu buah, kemudian Kak Stella bagikan atau Kak Stella kasihkan kepada si anak pengamen itu. Nah, ajaibnya teman-teman, Kak Stella tidak merasa sedih atau bahkan Kak Stella tidak merasa kehilangan satu buah snack. Tapi Kak Stella justru merasa happy banget. Kenapa? Karena saat Kak Stella kasih nih snacknya ke si anak pengamen itu, Kak Stella lihat muka si anak pengamen itu yang tadinya murung, sedih, itu juga jadi gembira seperti yang Kak Stella rasakan. Mukanya jadi sumringah, senang banget seperti mukanya Kak Stella pada saat itu. Dan tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Kak Stella juga melihat wajah orang tua Kak Stella, wajahnya mama, wajahnya papa, itu juga kelihatan happy dan bangga banget karena Kak Stella bisa membagikan bingkisan itu kepada si anak pengamen itu. Nah, jadi teman-teman, emosi positif kita itu akan berdampak banget untuk orang di sekitar kita, apalagi kalau kita membagikannya. Jadi teman-teman harus sering-sering membagikan emosi positif ya. So, kalau kita merasa sedih, marah, takut, kita itu tetap harus bersyukur teman-teman. Kenapa? Karena tanpa perasaan-perasaan itu, kita mungkin nggak akan bisa merasa happy yang benar-benar happy banget. Kita mungkin kurang bersyukur dengan perasaan positif atau emosi positif yang kita alami. Bahkan kita juga bisa jadi kurang menghargai perasaan-perasaan positif yang kita alami. Seperti misalnya cerita Kak Stella tadi. Kak Stella itu seneng banget kan waktu dapat bingkisan, tapi saat melihat si adik pengamen itu mukanya sedih, Kak Stella itu jadi juga mengerti gitu perasaan sedihnya si anak itu, sehingga Kak Stella tuh pengen dia juga bisa merasakan senang seperti Kak Stella. Nah, itulah yang menyebabkan Kak Stella membagikan snack yang Kak Stella punya, yang Kak Stella terima di gereja kepada si anak pengamen itu. Gimana sih teman-teman caranya supaya kita itu bisa benar-benar mensyukuri hidup kita dan menjalani hidup kita sepenuh hati dan juga bisa terus merasa bahagia? Ada 3 cara teman-teman. Cara yang pertama, pada saat kamu merasakan sesuatu, kamu memang tidak bisa nih mengontrol perasaan kamu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bersikap atas perasaan kamu itu. Seperti yang tertulis dalam surat Yakobus bab 1 ayat 19 yang berbunyi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah." Di sini Tuhan itu mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sekitar kita. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman ada melihat ada mungkin orang tua atau temannya kalian yang merasa atau kelihatan sedih, teman-teman itu harus cepat mendengar. Dalam arti teman-teman itu harus peka dan juga menghibur orang-orang yang sedang sedih itu, baik itu temannya kalian atau mungkin saudara atau mungkin orang tua. Tetapi kalian itu harus peka terhadap sekitar kalian. Tetapi saat kita merasakan emosi negatif seperti marah misalnya, itu kita haruslah lambat dalam berkata-kata atau lambat dalam marah. Kenapa? Supaya kita itu tidak sembarangan meluapkan amarah kita. Kenapa? Karena marah itu bukanlah hal yang negatif. Marah itu merupakan anugerah Tuhan juga kepada kita, seperti yang sudah kita diskusikan dalam talk 1 kan. Tetapi kalau kita marah, kemudian kita jadi meledak-ledak, kita sampai berteriak-teriak kepada orang tua atau teman kita, atau bahkan kita sampai merusak atau memukul. Nah, di saat itulah teman-teman,
Emosi itu tidak berdampak baik. Kita justru bukan membagikan berkat dari Tuhan, tetapi justru ayo membagikan apa tuh kalau udah sampai marah-marah begitu ya. Kita bisa mengontrol sikap kita terhadap perasaan marah kita itu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita bertindak pada saat kita merasakan perasaan negatif, itu kita berpikir terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus lambat dalam berkata-kata. Begitu teman-teman. Cara yang kedua adalah kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan mematuhinya. Tuhan sudah menyampaikan semuanya melalui Alkitab. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita agar kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jika kita menjalani hidup kita seperti yang diminta Tuhan melalui Alkitab, maka kita akan memiliki hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Hal ini sudah tertulis juga nih teman-teman di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10 yang berbunyi, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Aku di sini adalah Yesus Kristus sendiri, teman-teman. Jadi melalui ayat ini Yesus itu ingin agar kita itu bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Why? Karena Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kenapa dia harus susah-susah menyelamatkan kita kalau dia tidak ingin kita memiliki hidup yang lebih baik, teman-teman? Jadi Yesus datang ke dunia untuk menjadi gembala yang baik untuk kita. Maka kita harus mempercayakan hidup kita kepada Dia, karena Dialah yang akan memelihara kita, teman-teman. Tentu saja caranya adalah dengan mendengarkan firman-Nya dan juga menaati ajaran-ajarannya. Cara yang terakhir, teman-teman, atau cara yang ketiga, itu adalah kita harus ada untuk orang lain saat orang lain membutuhkan kita. Tuhan tentu pasti ingin hal yang baik untuk ciptaannya. Nah, jadi kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan harus bisa menyampaikan kasih Tuhan itu kepada sekitar kita. Kenapa? Karena kitalah perpanjangan kasih dari Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, kita sudah selesaikan pembahasan kita untuk top yang terakhir di bulan Juli. Yeay! Sekarang kita mau ambil sikap doa. Kita mau hening sejenak, kita mau serahkan segala apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan pada hari ini agar bisa meresap ke dalam hati kita. Kita ambil sikap doa, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, kami mau bersyukur karena pada hari ini kami boleh duduk kembali bersama-sama di sini, meskipun masih dalam keadaan pandemi, namun kami yakin ya Bapa, Engkau tetap hadir di sini bersama kami. Kami mau bersyukur ya Bapa karena kami boleh bangun pada hari ini dalam keadaan segar. Engkau berikan istirahat yang cukup, yang baik semalam untuk kami, sehingga kami hari ini boleh kembali mendengarkan firman-Mu melalui Feast Stars Club. Pakailah kami ya Bapa, ambillah hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang memang Engkau inginkan kami untuk hidup di dunia ini ya Bapa, sehingga kami benar-benar bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, ke dalam tangan-Mu, segala doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, hidup kami percayakan. Tutup doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama Kak Lisha. Jadi tadi kita udah dengerin dong firman yang dibawain sama Kak Stella. Kalian pada inget gak? Ayo, apa yang dibawain sama Kak Stella tadi? Pasti masih inget lah ya. Kan kalian semua pinter-pinter. Oke, jadi tadi Kak Stella bawain tentang emotions affect others. Nah, kita sekarang udah tahu dong teman-teman, emosi kita atau perasaan kita atau mood kita itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Contohnya nih, misal hari ini kalian happy gara-gara mama papa tiba-tiba beliin mainan baru gitu. Siapa sih yang gak happy kalau misal dibeliin mainan baru kan ya? Nah, pasti mood kita seharian tuh kan bakalan kayak ceria, cheerful gitu-gitu kan. Maksudnya pasti bakalan kayak senyum-senyum apa gitu-gitu kan. Nah, itu tuh mempengaruhi orang sekitar kita. Jadi orang sekitar kita tuh jadi bawaannya happy juga gitu ngeliatin kita. Beda dong sama kalau misal nih kita dari pagi, dari bangun tidur udah kayak cemberut seharian. Terus kalau misal ditanyain, udah makan belum? Kita malah diem aja karena kita lagi nggak mood gitu. Siapa yang pernah kayak gitu? Ayo, jujur. Pasti banyak ya? Atau kalian nggak pernah kayak gitu? Kalau kakak sih pernah ya kayak gitu. Jadi misal kakak lagi nggak mood, diajak ngomong terus ditanyain kayak, pasti orang sekitar kita juga males dan kayak, apaan sih nih orang gitu kan ya. Jadi jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Itu nggak bagus ya. Oke, jadi sekarang kakak mau challenge kalian semua untuk jujur sama perasaan kalian gitu. Kakak bakal challenge kalian selama 7 hari ke depan. Oke, kalian pada suka kan kalau di challenge? Nah teman-teman, jadi selama 7 hari ke depan kakak akan challenge kalian semua ya. Nah, kalian bisa download kayak gini. Nanti kalian bisa print 7 lembar. Jadi satu hari kalian ngerjain 1 lembar. Kalian bisa ngerjainnya di malam hari atau sebelum tidur atau sebelum doa tidur gitu, supaya kalian bisa recall, oh moodku hari ini itu apa gitu. Kayak misal moodku hari ini happy, moodku hari ini sedih, atau perasaanku lagi galau gitu ya. Nah, jadi kakak jelasin ya. Yang pertama itu kan ada today I feel gitu. Itu perasaan kalian. Kalian ngerasain apa di hari itu. Misal kayak, oh hari ini aku sedih nih gitu. Terus what I did. Nah itu misal kalian sedih, apa yang kalian lakuin gitu. Atau kalian sedih karena apa. Kayak misal hari ini kakak denger kabar kalau teman kakak lagi sakit gitu, jadi kakak sedih gitu. Sedangkan teman kakak jauh gitu kan, jadi kakak nggak bisa bantuin dia, nggak bisa nengok dia gitu. Apalagi kan sekarang kita stay at home ya gitu. Oke, terus what can I do gitu. Apa yang kakak lakuin buat teman kakak yang lagi sakit itu? Pertama kakak berdoa buat teman kakak supaya teman kakak cepet sembuh. Terus selain itu kakak juga kasih perhatian. Jadi kakak telepon teman kakak, kakak tanya kabarnya gimana, terus udah better belum, udah minum obat belum, udah cek dokter belum gitu. Nah nanti setiap perasaan itu kan di tengahnya itu ada kayak gambar emo gitu kan. Jadi ada yang happy, ada yang sad, ada yang angry gitu. Nah itu nanti kalian bisa lingkarin sesuai dengan perasaan kalian. Nah terus buat yang tanya gitu, Kak kan satu hari bisa nih kita nggak cuma ngerasain satu emosi. Misal kayak hari ini bener-bener nano-nano banget gitu, kayak
dari happy iya, sedih iya, marah iya gitu. Nah, kalian nggak apa-apa, kalian bisa lingkarin gitu setiap perasaan itu gitu, sesuai sama apa yang kalian rasain di hari itu gitu. Misal hari ini kalian ngerasain happy sama sedih gitu. Apa sih yang buat kalian happy? Apa sih yang buat kalian sedih gitu di hari itu? Atau tindakan apa yang kalian lakuin? Misal, oh hari ini aku lagi bete nih sama mama gitu. Aku hari ini dimarahin sama mama padahal aku nggak salah. Kesalahan misal adiknya salah gitu, tapi kalian yang kena marah karena kok nggak bisa jaga adik gitu. Jadi adiknya jatuh misal kayak gitu. Nah, kalian jadi kesel, marah gitu. Terus kalian jadi bentak mama kan kayak, kan aku nggak salah gitu, kenapa aku yang dimarahin gitu. Nah, misal kalian lakuin itu, pasti kalian nyesel dong. Setelah ngelakuin itu pasti kalian nyesel. Di saat kalian udah tenang, kalian nyesel kayak, kok tadi aku bentak mama ya gitu. Sebenarnya kan bisa ngomong baik-baik. Nah, itu bisa ditulis juga ya. Nah, jadi teman-teman, alasan kakak challenge kalian selama 7 hari itu, yang pertama supaya kalian itu bisa jujur sama hati kalian sendiri. Kalian bisa jujur sama perasaan kalian gitu. Kalian hari ini mau ngerasain happy, sad, atau kalian lagi kecewa, lagi galau, it's okay ya teman-teman. Cuman kalian harus step by step, harus kontrol perasaan kalian gitu. Jadi kayak misal nih contohnya kalian habis dimarahin sama mama gitu, terus habis itu kalian sedih nih dimarahin sama mama. Kalian mau nangis nggak apa-apa, kalian lari ke kamar, terus habis itu kalian nangis. Tapi di saat kalian udah tenang, kalian datang ke mama papa dan say sorry gitu atas apa yang kalian lakuin. Misal kayak, maaf ya ma, tadi aku udah bentak mama, maaf ya ma, tadi aku udah salah gitu. Oke ya teman-teman, apapun yang kalian rasain itu wajar gitu. Terus yang kedua, kenapa kakak challenge kalian supaya teman-teman itu bisa reflect gitu, hari ini udah memberikan efek apa sih ke orang-orang di sekitarnya, efek positifkah atau negatifkah gitu. Nah, kakak berharap sih kalian banyak memberikan dampak positif ya ke orang-orang di sekitar kalian. Misal kayak hal-hal simple gitu, supaya kalian bisa bersyukur sama Tuhan. Hari ini udah dikasihin makanan yang cukup, kalian gak berkekurangan, kalian masih bisa makan, gak kelaparan itu. Terus supaya kita setiap hari itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Misal nih, hari pertama challenge, kalian masih belum bisa kontrol perasaan kalian. Misal kalian marah langsung kayak banting barang, sini paparan gitu kan. Nah, terus misal hari ketiga dari challenge ini, karena kalian udah inget, oh hari pertama aku udah bad nih, aku udah marah, terus habis itu aku banting barang-barangku gitu. Jadi aku tambah kena lagi nih marah dari orang tua gitu. Nah, di hari ketiga, misal kalian ngelakuin kesalahan apa, kalian lebih kayak, oke, dengerin omongan mama papa, nasihat mama papa itu kalian dengerin, terus kalian mikir kayak, oh iya ya bener ya, hari ini aku udah salah, aku nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Jadi dari hari ke hari kalian bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, jadi sekian challenge dari kakak. Kakak tunggu ya hasil dari challenge kalian. Jangan lupa untuk di-post dan di-tag di LOJF Indo. Stay safe and healthy ya teman-teman. Bye-bye. Thank you teman-teman untuk yang udah join di Feast at Home hari ini. Semoga Feast at Home bulan ini bisa membantu teman-teman dalam menyikapi setiap perasaan yang ada di dalam diri teman-teman dan menjadikan teman-teman berkat untuk orang-orang di sekitar teman-teman. Jangan lupa untuk join lagi di Stars Club bulan depan di hari dan jam yang sama, yang mana kita akan memulai topik baru yang gak kalah menarik dari topik bulan ini. Stay safe, patuhi 5M, dan juga tetap sehat ya teman-teman. See you teman-teman semua. God bless. Please like and subscribe.